Baik ya, untuk kali ini mungkin saya di sini akan membantu teman-teman yang kesusahan untuk memahami algoritma Dijkstra, yaitu mungkin secara simpelnya algoritma Dijkstra itu mencari rute terdekat ya dalam dari suatu titik ke titik yang kita tuju. Nah, namun ada beberapa kasus yang implementasi khususnya untuk diterapkan ke eh, apa nama mencari shorter path dalam sebuah map. Nah, pada kali ini saya akan membantu yang dalam studi kasus itu dalam berbasis Android. Jadi kayak misalkan saya tuh udah titik saya berada sekarang berdiri pengen ke titik yang dituju, misalkan titik F. Nah, titik F, terus saya harus melewati titik A dulu kah atau B dulu kah biar terdekat gitu kan. Mungkin saya cari contoh ya, algoritma. Nah, kayak gini, titik kita tuh yang terdekat tuh kemana, kayak misalkan kita mau ke titik ini dulu, sampel dulu nih, titik ini dari sini tuh 8, dari ke sini 4 ke sini 12, berarti yang terdekat antara titik ke titik ini dulu atau ke sini lewat sini. Nah, cara perhitungannya tuh dari 4 tambah 12 jadi 16 hasilnya 16. Sementara kalau dari sini 8, berarti yang terdekat adalah lewat sini. Nah, harusnya berarti lewat sini kayak gitu. Sama hal pun misalkan kita tuh pengen ke titik ini. Nah, yang terdekat dari mana? Kita tambahin 5, dari 0 ke 5 itu 5, dari 5 ke 9 7, jadi 5 tambah 7 itu 12. Sementara kalau misalnya dari sini 0 ke 4 4 tambah 5 9. Nah, berarti terdekat dari 9 dengan 12 yang paling kecil yang mana? Ya 9, berarti yang terdekat tuh lewat sini. Nah, secara simpelnya tuh kayak gitu. Namun untuk mungkin agak sulit untuk di codingan khususnya dalam hal pemrograman implementasinya ya, tapi ada sih codingan bagaimana kita melooping dari suatu titik ke titik lain dengan cara perhitungan perbandingan ya lebih tepatnya. Nah, contohnya tuh kayak gini. Saya di sini ada list titik-titiknya yang ini tuh dimasukin ke dalam Firebase database ya dari sini. Ini tuh dari destiny atau mungkin tujuan titik-titik kita ya. Coba kita mungkin lebih abdo mungkin kita lihat dulu ya. Coba saya di sini mirror HP Android saya ke PC saya di sini ya. Nah, coba kita run. Kita coba pilih salah satu itu deh, ke sini. Nah, kayak misalkan titik tujuannya tuh ini ya. Jadi kita tuh akan dari sini. Nah, Nah, dari sini naik angkot, misalnya naik angkot ke sini, ke sini, ke sini, lalu ke titik ini, titik tujuan kita. Nih, destiny gitu kan. Nah, ini tuh ibarat kayak ini. Nah, angkot itu titik-titiknya ini kayak ini. Terus ini kayak gitu. Kita coba ke titik yang lain.
Ini lebih jauh. Jadi kita tuh terdekatnya tuh ke sini. Titik-titiknya. Yang lain juga. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya saya juga bingung. Ini tuh digunakannya tuh untuk implementasi apa? Bahkan menurut saya Google pun sudah ada menyediakan dari shortcut pad-nya pun dalam codingannya pun. Namun mungkin di sini yang diambilnya tuh teori atau hitung-hitungannya gitu ya dalam implementasi ke aplikasi kita gitu. Jadi kita tuh seakan-akan membuat jalan kita sendiri. Misalkan kayak Google tuh nah ini tuh titik-titik destininya ya, semuanya kita bisa lihat. Ini tuh kayak titik ini gitu, kayak itu tuh titik-titiknya lah, node-nya gitu. Nah kayak misalkan tuh Google tuh terdekatnya tuh, kata Google misalkan terdekatnya tuh dari A ke F tuh lewat B gitu kan. Tapi kita tuh nggak pengen gitu. Kita tuh mau bikin bahwa yang terdekatnya dari C misalkan, bukan ke D. Nah, mungkin itu hitung-hitungannya dalam algoritma jigsaw kita sendiri tanpa harus tergantung pada Google, kayak gitu sih intinya. Nah, mungkin saya juga hanya itu ambil dari referensi dari beberapa kasus ya di YouTube contohnya, kayak ini algoritma jigsaw. Nah ini dari Mas Ambar Hasbiat Moko ya. Ini tuh menurut saya di sini tuh udah udah bagus gitu kan. Terus saya coba implementasikan. Kalau di sini bedanya tuh dia menggunakan PHP yaitu berbasis web dan database MySQL, sementara saya tuh berbasis Android dan menggunakan database Firebase ya. Mungkin bedanya dari situ, tapi saya mencoba memahami alur dari penjelasan dari sini, terus saya coba implementasikan ke Android ya. Jadi intinya ya kita seakan-akan membuat jalur kita sendiri gitu dalam implementasi algoritma jigsaw ini. Studi kasusnya tuh ini tuh sebenarnya nggak ada gitu. Studi kasusnya kayak misalnya masalah-masalahnya tuh dalam sebuah perusahaan nggak ada, tapi kita tuh berhitung dalam menentukan hitung-hitungan jalur terpendek gitu intinya, dan mengimplementasikan ke dalam map yang ada di Android gitu. Mungkin sekian dulu ya penjelasannya dari saya, dan mungkin semoga ini membantu ya teman-teman juga. Sebenarnya saya dalam membuat project ini pun atau ngoding ini pun sebenarnya agak pusing bagaimana maksud dari implementasi dan tujuan dibuatkan perhitungan ini ya. Tapi semoga bermanfaat. Cukup sekian.